Kalau saya sendiri sih jual di angka 50.000. 2 bulan aja dia udah seperti ini. Bayangin kita punya pohon kyojok banyak. Ini aja kita bisa nurunin cangkoknya itu bisa sampai 10 cangkokan. Satu pohon? Satu pohon, 10 cangkokan. Nah, dikali 50.000. 500.000. Proses cangkoknya? Proses cangkok 2 bulan. 2 bulan ya? Cuma kalau misal kita hanya punya satu pohon, itu pun hanya pohon tabu lampot. Coba kita kalau punya pohon gedenya. Untuk kegiatan saya sehari-hari, biasanya memang saya lebih sering di rumah. Untuk ke kios itu biasanya sore hari sih. Biasanya nggak juga setiap hari juga. Biasanya 2 hari sekali. Kalau untuk kegiatan saya yang di rumah rutin adalah ya biasa nyiram tanaman, kadang juga nyemprot kalau misal emang udah butuh penyemprotan untuk ngejaga kondisi pohon ataupun daun biar nggak dimakan hama. Kita semprot pakai fungisida. Nah, kalau untuk aktivitas harian saya seperti ini, biasanya kalau untuk musim hujan seperti ini, tanaman-tanaman itu hanya akan tumbuh tunas baru seperti ini nih. Nah, ini yang saya bilang kenapa saya lebih suka untuk budidaya jambu, karena pertumbuhan jambu itu termasuk cepat. Untuk pohon seperti ini aja orang mungkin melihatnya hanya ini tumbuh tunas-tunas baru seperti ini. Cuma menurut saya ini adalah bahan-bahan untuk perbanyakan tanaman. Nah, misal kita punya untuk tanaman-tanaman yang dari biji ataupun tanaman yang bukan non unggulan, nah nanti kita sambung pakai ini tunas-tunas seperti ini. Nah, biasanya saya ngambil modelan yang seperti ini untuk perbanyakan. Ini namanya entres. Nanti kita sambung ke pohon yang non unggulan. Oh, jadi di ini ya, apa namanya? Silang-silang ya? Masuknya sih bukan di silang Mas Eka, jatuhnya. Jadi tanaman buah, tanaman jambu khususnya, tanaman jambu dengan buah yang mungkin kurang bagus hasilnya, kita ganti jenisnya supaya nantinya buahnya bisa lebih bagus. Lewat ini nantinya kan buah yang dihasilkan adalah dari entres yang tumbuh ini, menyesuaikan. Jadi ganti jenis, ganti kepala. Kayak misal ini nih, ini banyak yang saya ganti jenis. Kayak misal ini sebenarnya pohon yang tadinya kurang bagus. Ini jenisnya tadinya King Rose. Nah, saya sambung gini Mas. Nih, ini sambungannya. Ini usia sambungan kurang lebih 3 bulan. Ini udah mulai tumbuh segini nih gedenya. Ini jenis Green Giant, jambu hijau yang ukurannya gede, raksasa. 1 kilo itu bisa 6 butir dan harga buahnya kalau untuk sekarang di pasaran itu masih jarang. Nah, biasanya orang jualnya di grup-grup Facebook itu masih di atas 60.000 per kilo. Per kilo itu. Nah, kalau untuk perbanyakan yang saya bilang bisa dari okulasi atau sambung yang saya bilang tadi, bisa juga dari cangkok. Cangkok seperti ini. Kalau untuk cangkok jambu itu yang paling gampang dicangkok. Orang itu macam-macam, pembeli itu macam-macam. Ada yang mintanya emang benar-benar dia asli dari pohon, nama cangkokan kayak gitu. Jadi gennya dia nggak berubah. Nah, cuma untuk pengakaran memang biasanya agak sedikit lambat. Kalau untuk okulasi biasanya kan nancep di pohonnya itu lebih kencang, jadi dia pohonnya nggak gampang tumbang. Ini juga sebenarnya udah masuk ini nih Mas Eka, masuk masa panen nih sebenarnya. Ini kemarin udah sebagian saya potong-potongin, ini masih ada. Nah, untuk budidaya tanaman jambu sendiri nih, kita bisa jual bibit hanya seperti ini Mas Eka. Bibit hanya seperti ini namanya fresh cangkok. Fresh cangkok? Fresh cangkok. Ini jenisnya jambu kyojok. Biasanya orang jual, kalau saya sendiri sih jual di angka 50.000 untuk cangkokan seperti ini. Dan kyojok itu termasuk yang cepat untuk proses cangkoknya. 2 bulan aja dia udah seperti ini. Bayangin kita punya pohon kyojok banyak. Ini aja kita bisa nurunin cangkoknya itu bisa sampai 10 cangkokan. Satu pohon? Satu pohon, 10 cangkokan. Dikali 50.000. 500.000. Proses cangkoknya? Proses cangkok 2 bulan. 2 bulan ya? Cuma kalau misal kita hanya punya satu pohon, itu pun hanya pohon tabu lampot. Coba kita kalau punya pohon gedenya. Nah, untuk
jambu kyojok ini trennya memang sampai sekarang masih tinggi harganya. Tapi kebetulan nih buahnya lagi nggak ada nih Mas Eka nih. Kalau buah yang ada, cuma memang belum siap panen. Ini jenis Barbie Sugar. Ini asli dari Taiwan. Nah ini kebetulan ada yang proses cangkok juga, cuma karena pohonnya ini genjah, ini senggol bunting lah istilahnya. Orang itu dia genit dia gampang sekali buah. Nah ini buahnya emang saya bungkus, karena kemarin sempat telat bungkus juga, jadinya kurang bagus nih bentuk buahnya. Memang kalau musim hujan seperti ini untuk produktivitas buah kurang maksimal kalau kita nggak pakai greenhouse. Bagus itu kalau kita budidaya di greenhouse, di dalam greenhouse. Jadi untuk kendala cuaca ataupun hama itu sangat bisa diminimalisir. Ini orang kalau misal udah ngelihat sampel buah yang ada terus memang bagus, nah cangkoknya itu pasti diburu orang Mas Eka. Makanya ini juga nyambi nih proses cangkoknya. Mas sebenarnya kemarin proses cangkok dulu nih baru kembang. Karena emang tipikal pohonnya yang mudah berbuah. Selama proses cangkok perawatannya sulit nggak? Enggak. Sebenarnya kalau untuk proses cangkok yang dibutuhin adalah media tanamnya aja sih, pemilihan media tanam. Setelah itu udah ya tinggal. Nah, setelah itu udah tinggalin. Apalagi pas musim hujan itu. Kalau saya lebih gampang. Ada juga yang bilang kalau musim hujan itu susah. Cuma nyatanya setiap kali saya nyangkok di musim hujan itu gampang. Media tanamnya cuma kokopit aja sih, yang paling gampang dan mudah sekali dia numbuh akarnya.